Wow, wow, wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Boombox. Semoga teman-teman sehat selalu dan memberikan yang terbaik buat teman-teman di dalam kehidupan teman-teman. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Boombox dan hari ini gua mau bahas yang ringan-ringan aja ya. Kalau kemarin kita udah sempat bahas bagaimana pertandingan sebelumnya. Nah, hari ini gue mau bahas sedikit bagaimana tentang gosip-gosip transfer. Ya, karena sepi-sepi aja ya. Gue juga lihat di Sempre Inter, di Football Italia, itu juga beritanya biasa-biasa aja. Nah, cuman yang ada berita yang terbaru ini mungkin teman-teman juga ada baca ya. Bahwa Milan Skriniar itu juga udah apa namanya PSG sudah menawar kembali dan ditolak kembali. Nah, kemungkinan mereka akan apa namanya akan menawar lagi kembali, nggak tahu apa yang gua baca itu 60 juta plus satu pemain, tapi kayaknya Inter juga nggak akan bakal jual gitu. Nah, PSG punya strategi yang nggak tahu lah strateginya seperti apa, katanya ya kalau misalnya si Inter nggak mau jual saat ini, dia akan mengambil di musim depan dengan gratis gitu loh. Menurut teman-teman kira-kira bisa nggak? Kalau menurut gua ya nggak tahu menurut teman-teman ya. Bagaimana pendapat teman-teman? Ya, kalau Skriniar itu kan menurut gua itu kan dia itu kan seperti Zanetti ya. Dia sangat benar-benar mencintai Inter dan benar-benar memberikan jiwanya buat Inter gitu loh. Nah, dengan istilahnya dengan Skriniar akhirnya nggak jadi dijual sama Inter, otomatis apa? Sekarang manajemen lagi bekerja keras untuk bagaimana memperpanjang kontraknya si siapa kontraknya Skriniar gitu loh. Jadi teman-teman ya menurut gua sih ya pasti Skriniar mau gitu loh. Apalagi penawaran dari Inter akan diperpanjang kontraknya sampai 2027. Artinya tambah 4 tahun dan gajinya kemungkinan 6 juta teman-teman. Sekarang kan kalau teman-teman tahu kan gajinya Skriniar itu kan kurang lebih 3,5 atau sampai 3,9 juta gitu loh. Jadi memang signifikan juga walaupun penawaran dari PSG untuk perjanjian dengan dia dengan pribadi itu kan kalau nggak salah kemarin kan sekitar 7 sampai 7,5. Cuman kalau nah kita mau lihat nih kesetiaannya Skriniar, kalau dia memang benar-benar mencintai Inter, dia akan perpanjang kontrak teman-teman. Jadi don't worry teman-teman. Nah, itu kita bicara Skriniar. Nah, sekarang kan sebenarnya manajemen ini kan lagi mencari pengganti Ranocchia. Nah, cuman Ranocchia sampai hari ini kan belum ada penggantinya. Nah, kemarin teman-teman ada tahu kan gosipnya ada Akanji, terus ada si apa namanya Acerbi, dan ketiga itu ada Chalobah dari Chelsea gitu loh. Nah, kalau Acerbi itu kan sebenarnya kalau sebenarnya kayak Marotta, Opa Marotta dengan Ausilio atau Zhang kurang setuju sebenarnya. Cuman si apa namanya si Inzaghi kan senang banget karena itu bekas anak didik dia. Teman-teman tahu kan Acerbi itu umurnya 34 tahun. Kalau menurut gua juga ada ketuaan ya. Semoga aja kalau memang ya kita tetap akan support apapun seperti Kurvanot bilang bahwa dia tidak melarang gitu loh. Karena mereka juga apa menyerahkan semua ke manajemen. Sama lah kalau gua pribadi juga, cuman nggak tahu teman-teman ya. Kalau gua pribadi keputusannya manajemen membeli atau melepas pemain itu pasti dipikirkan matang-matang gitu loh. Apalagi teman-teman kita benar-benar krisis banget secara keuangan. Jadi makanya untuk meminjam pemain aja kita juga kesulitan gitu loh. Nah makanya kalau Acerbi akhirnya datang untuk menjadi pengganti Ranocchia ya kita terima aja. Nah kalau Akanji kan teman-teman tahu ya, walaupun kontraknya tinggal 1 tahun lagi di Dortmund, nah cuman Dortmund minta 15 juta. Nah Inter belum tahu nih kalau mau nawar 10 juta ada nggak uangnya? Kan itu pertanyaannya teman-teman. Karena ya kesulitannya di situ. Nah sekarang kan kita ada dapat apa satu lagi Chalobah, teman-teman tahu nih pemain Inggris sebenarnya dia itu kan keturunan Sierra Leone ya. Kalau nggak salah itu siapa dulu pemain Inter ya yang berasal dari sana. Cuman dia dibesarkan di Inggris ya. Jadi akhirnya sekarang menjadi pemain Inggris. Itu umurnya masih muda. Tahun 99 kelahirannya itu berarti 23 tahun. Chalobah. Nah ternyata Chalobah ini teman-teman itu temannya Lukaku ya, walaupun kok Lukaku umur 29, Chalobah 3 tahun. Karena apa? Karena dulu kan si
Lukaku ini kan lama dulu di Chelsea ya, sebelum dia dijual ke Everton, dijual ke MU, sampai ke Inter, balik lagi. Nah, ternyata mereka berteman dekat. Nah, beritanya teman-teman, si Lukaku udah sempat menelpon Chalobah mengajak untuk join ke Inter. Nah, semoga aja lah kalau Chalobah mau, ya tinggal bagaimana negosiasi Inter dengan Chelsea. Nah, kemarin kan Chelsea bilang, gua akan kasih pinjam ke Inter tapi tanpa opsi apa-apa gitu loh. Karena ini orang potensinya bagus. Terus yang kedua, Chelsea meminta untuk memberi jam bermain yang lebih banyak gitu loh. Kenapa? Karena kan memang kan yang namanya tim, kalau mereka meminjamkan pemain kan berharap pemainnya bisa bermain lebih banyak waktu di sana supaya bisa mengeluarkan kemampuannya. Nah, saat masa pinjamannya selesai, dia bisa balik ke tim intinya Chelsea dan bisa menjadi pemain inti. Kan itu harapannya pelatih dengan manajemennya Chelsea gitu loh. Nah, cuman kita nggak tahu, semoga aja. Karena teman-teman kan sekarang udah tanggal 25, ya, berarti tinggal waktu kurang lebih sekitar 5 hari lagi untuk bursa transfer akan ditutup. Nah, kita juga ya cuman fokusnya di situ. Kenapa? Karena memang kalau secara pemain kita kan sudah komplit ya. Tinggal hanya itu. Kita di kiri kita juga udah punya Di Marco dan Gosen. Nah, di kanan kita juga udah punya Dum Belanova dan juga ada Darmian. Jadi artinya untuk lini tengah kita juga udah bagus banget. Bahkan ya kita beruntung sekali teman-teman. Inter ini di awal musim kita tidak ada pemain cedera ya. Cuman kemarin ada di Ambrosio. Cuman di Ambrosio kan bukan pemain inti. Terus juga ada kemarin juga Belanova sempat cedera sedikit. Cuman sekarang sudah berlatih untuk persiapan pertandingan melawan Lazio gitu teman-teman. Jadi itu sebenarnya yang pengen gua bahas ya. Semoga aja ya kalau kita dapatin pelapis-pelapis De Vrij kan, sebenarnya pengganti Ranocchia itu kan sebenarnya pelapis De Vrij. Ya semoga kalau Acerbi datang kita terima, Akanji datang lebih baik lagi karena masih muda kan. Terus juga kalau Chalobah yang datang ya kita dengan senang hati menerima teman-teman ya. Jadi artinya kita tunggu aja apa nih gebrakan-gebrakan manajemen Inter dalam 5 hari ke depan. Semoga aja yang terbaik teman-teman. Oh ya, sedikit gua mau bahas, kita sambut malam Minggu kita akan bertanding melawan Lazio. Ya, tapi ya prediksinya ya prediksi kalau secara prediksi menurut gua ya kita 50-50 lah ya. Kita pasti berharap menang, nggak ada yang nggak berharap menang. Cuman Lazio nih di musim lalu, waktu kita main di kandang dia kita kalah. Waktu dia melawan kita di kandang kita menang. Nah, kita nggak tahu ya. Itulah yang namanya kita prediksi. Tapi kalau secara kualitas pemain, komposisi pemain, kita memang lebih diunggulkan teman-teman. Cuman kita nggak tahu. Semoga aja kita bisa. Kenapa? Karena semua pemain kita komplit. Nah, Lazio kan yang perlu kita waspadai itu Luis Alberto, terus juga ada Milankovic Savic ya. Terus yang paling ini kan juga si Immobile ya, sama si Alberto ya kalau nggak salah gua namanya itu juga perlu diwaspadai gitu kan. Nah, sekarang dia juga udah kedatangan Romaglia ya kalau nggak salah ya, itu dari Milan. Itu juga perlu itu back yang lumayan bagus lah ya. Sejak nggak tahu di Milan dia tidak begitu terpakai belakangan ini, makanya dijual gitu. Nah, semoga aja teman-teman kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Kenapa? Di pertandingan pertama kita menang, di pertandingan kedua kita menang. Nah, semoga di pertandingan ketiga juga kita menang dan makin padu. Nah, teman-teman, kita bagaimanapun kita sudah semakin kompak ya, dan teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman lihat di websitenya Inter, begitu teman-teman kita pemain-pemain Inter ini begitu bahagianya, mereka begitu kedekatannya. Itulah kuncinya, salah satu Inter itu kekeluarganya sangat kuat ya. Apalagi Lukaku masuk, dia sangat menyatukan bagaimana antara pemain satu sama pemain lain itu benar-benar happy gitu. Karena kuncinya kan semuanya happy teman-teman. Kalau kita happy, pasti apapun yang kita inginkan bisa terwujud teman-teman ya. Itu aja mungkin dari gua. Sukses buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo.